Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para dosen penguji, yaitu Ibu Reni Naglifatin, Eskom MBA PhD, dan juga Ibu Profesor Dr. Vita Ratnasari, SSC MSI. Dan juga saya mengucapkan selamat malam kepada para dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering, dan juga Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Master of Science IPU. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Faktor Antesenden terhadap Brand Equity Bank Digital, Studi Kasus pada Bank X. Sebelum memulai presentasi saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sanjaya Janita. Untuk riwayat pendidikan saya menempuh S1 di Manajemen Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2022. Kemudian saya melanjutkan ke SIMT ITS dengan konsentrasi Teknomarketing. Untuk pengalaman kerja saya di tahun 2022, saya mengikuti program Future Leader di BRI Group. Kemudian saya mendapatkan penempatan di salah satu anak perusahaan BRI, yaitu Bank Raya. Dan saat ini saya bertugas di Divisi Change Management, tepatnya di bagian Corporate Development Strategi di Bank Raya. Yang berikut adalah agenda presentasi saya untuk malam hari ini. Untuk mengawali presentasi saya, terlebih dahulu kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi saat ini telah terjadi perubahan dalam industri perbankan yang dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19. Dua faktor tersebut menyebabkan perubahan dari sisi eksternal maupun internal perbankan. Dari sisi eksternal, terjadi perubahan pada ekspektasi pelanggan terhadap produk perbankan, yang menginginkan produk yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan dari sisi internal, terjadi perubahan dalam model bisnis perbankan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi teknologi yang semakin maju dan untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal tersebut mendorong pertumbuhan yang signifikan pada transaksi keuangan digital. Peningkatan transaksi keuangan digital tersebut menciptakan potensi yang besar bagi bisnis bank digital. Oleh karena itu, banyak perbankan yang bertransformasi menjadi bank digital. Tetapi dalam persaingannya, bank digital saat ini hanya fokus pada pengembangan produk dan fiturnya saja. Masih banyak perbankan digital yang belum sadar pentingnya pengelolaan brand untuk memenangkan persaingan di industri perbankan digital yang semakin kompetitif ini. Salah satu bank yang memanfaatkan potensi di industri perbankan digital adalah Bank X. Bank X ini dulunya merupakan bank konvensional yang memutuskan untuk bertransformasi menjadi bank digital di tahun 2021. Bank ini berada dalam satu ekosistem dengan salah satu bank ternama di Indonesia. Sama halnya seperti bank digital lain yang ada di Indonesia, fokus utama dari strategi pemasaran Bank X adalah terkait dengan pengembangan produk dan fitur, dan tingkat kesadaran untuk mulai melakukan pengelolaan brand yang baik masih cukup rendah. Hal tersebut tercermin dari hasil survei yang pernah dilakukan oleh Bank X yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada akhir tahun 2022, Bank X melakukan survei dengan 320 responden. Hasilnya adalah tingkat awareness Bank X adalah yang paling rendah dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu hanya sebesar 46%. Sedangkan untuk kompetitornya sudah di atas 60%. Tingkat awareness yang rendah tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank X untuk pengelolaan brandnya masih belum optimal. Dari 46% responden yang mengenal Bank X, belum pernah ada yang menggunakan produk dari Bank X. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena secara konsep, masyarakat yang aware atau mengenal dengan suatu brand, belum tentu semuanya tertarik untuk mencoba atau menggunakan produk dari brand tersebut. Hal ini disebabkan karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat sebelum mereka menggunakan suatu produk, di mana konsep ini akan saya bahas pada slide selanjutnya. Jadi, berdasarkan hasil survei pada slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa tingkat awareness Bank X yang rendah juga berpengaruh terhadap tingkat masyarakat yang menggunakan produk dari Bank X. Hal ini sesuai dengan konsep customer journey yang dikemukakan oleh Kotler dan juga Hermawan Kartajaya. Customer journey merupakan konsep yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan suatu brand. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa pelanggan terlebih dahulu harus mengenal suatu brand, tertarik, menggunakan, baru mereka bisa merekomendasikan brand tersebut. Jika dikaitkan dengan hasil survei yang
dilakukan oleh Bank X, maka semakin sedikit masyarakatnya mengenal Bank X, maka semakin sedikit juga kemungkinannya untuk masyarakat menggunakan produk dari Bank X. Jadi, jika dilihat pada hasil survei ini, awareness sebagai tahapan atau gerbang awal untuk masuk ke customer journey, jika tahapan ini saja sudah rendah, maka akan semakin memperkecil kemungkinan masyarakat untuk tertarik dan menggunakan produknya. Atau dengan kata lain, jika masyarakat tidak mengenal Bank X, bagaimana mereka bisa tertarik, menggunakan, dan bahkan merekomendasikan Bank X. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap brand equity Bank X yang juga menjadi cukup lemah. Dikatakan demikian karena brand awareness yang merupakan salah satu faktor pembentuk brand equity dan merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh suatu brand agar mendapatkan fondasi brand equity yang kuat. Jika brand awareness yang dimiliki rendah, maka besar kemungkinan brand tersebut tidak memiliki brand equity yang kuat. Karena tingkat pengelolaan brand di Bank X yang masih rendah ini, dan akhirnya berpengaruh terhadap brand equity dari Bank X, maka dirasa perlu adanya penelitian yang meneliti terkait brand equity Bank X untuk mengatasi isu yang ada tersebut. Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah brand awareness, brand associations, dan perceived quality yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada Bank X? Yang kedua, apakah brand awareness, brand associations, dan perceived quality yang baik dapat meningkatkan brand equity dan membuat Bank X menjadi brand yang kuat? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan brand equity dan meningkatkan loyalitas pelanggan pada Bank X? Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh antecedent terhadap brand equity dan loyalitas pelanggan. Selain itu, juga untuk merumuskan rekomendasi kepada Bank X untuk peningkatan brand equity dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kita beralih ke bagian kajian pustaka dan dasar teori. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori terkait bank digital. Berdasarkan peraturan OJK, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh bank digital, seperti yang bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, hingga saat ini masih belum ada definisi yang jelas yang membedakan antara bank digital dan juga bank konvensional. Tetapi ada dua hal yang menjadi esensi utama dari bank digital yang bisa membedakannya dengan bank konvensional, yaitu kegiatan bisnis utamanya melalui sistem digital dan tanpa atau kantor fisik yang terbatas. Selanjutnya, kita beralih ke teori mengenai brand equity. Brand equity merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yang merupakan serangkaian aset yang melekat pada suatu brand yang dapat meningkatkan value produk yang menggunakan brand tersebut. Ada beberapa perspektif dalam brand equity, yaitu perspektif ekonomi, perspektif finansial, perspektif pelanggan, dan juga perspektif karyawan. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif pelanggan atau customer-based perspective, di mana brand equity diposisikan sebagai suatu makna yang ada di pikiran pelanggan. Selanjutnya, kita beralih ke teori terkait antecedent brand equity. Antecedent atau faktor yang membentuk brand equity terdiri dari 4 faktor, yaitu brand awareness, brand associations, perceived quality, dan juga brand loyalty. Brand awareness merupakan kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu brand. Semakin banyak masyarakat yang mengenali atau semakin dikenal suatu brand tersebut dapat mendorong peningkatan brand equity. Brand associations merupakan segala hal yang berkaitan dengan suatu brand yang ada di memori pelanggan. Suatu brand dikatakan memiliki brand equity yang baik jika brand tersebut memiliki asosiasi yang positif di masyarakat. Perceived quality merupakan akumulasi dari penilaian pelanggan terhadap pengalaman mereka selama menggunakan brand tersebut. Semakin baik penilaian pelanggan, maka akan semakin baik juga brand equity yang dimiliki oleh brand tersebut. Brand loyalty merupakan keterikatan pelanggan dengan suatu brand yang tercermin dari penggunaan yang berulang dan bahkan merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Semakin loyal masyarakat terhadap suatu brand, maka akan semakin tinggi juga brand equity dari brand tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori teknik pengolahan data SEM. Karena SEM memiliki beberapa keunggulan yang belum dimiliki oleh teknik analisa pada generasi sebelumnya, dan juga dirasa sesuai untuk penelitian ini. PLSM dipilih sebagai metode analisa data pada penelitian ini, karena PLSM merupakan metode yang paling sesuai digunakan untuk meneliti terkait marketing dan juga manajemen. Dari beberapa jurnal yang telah saya baca, memiliki kemiripan dengan penelitian ini.
Beberapa dari penelitian yang saya baca menggunakan pendekatan customer based brand equity untuk meneliti terkait brand equity. Beberapa penelitian yang lain meneliti terkait pengaruh antecedent terhadap brand equity. Penelitian yang lainnya meneliti terkait industri jasa sebagai objek penelitiannya. Faktor yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perbankan. Lebih tepatnya adalah perbankan digital. Selanjutnya kita beralih ke bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam alur penelitian ini menjelaskan tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam menyusun penelitian. Pada alur penelitian ini diawali dengan penyusunan model konseptual yaitu penentuan variabel dan hubungan antar variabel, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan model pengukuran yaitu penggambaran hubungan variabel dan indikatornya. Selanjutnya adalah penentuan hipotesis. Setelah penentuan hipotesis, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pemeriksaan data yang meliputi penentuan jumlah sampel, pembuatan kuesioner, dan pemeriksaan data. Selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode SEM. Setelah mengolah data, kemudian disusun pembahasan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah menyusun analisis implikasi manajerial, kesimpulan, dan juga saran. Dalam model konseptual berikut dapat dilihat bahwa antecedent berperan sebagai variabel independen, brand equity sebagai variabel dependen, dan brand loyalty sebagai variabel mediasi, di mana brand loyalty dapat bertindak sebagai variabel independen dan juga dependen. Jika dijelaskan lebih detail pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa antecedent diduga dapat mempengaruhi brand loyalty dan brand equity. Brand loyalty juga dapat mempengaruhi brand antara antecedent dan brand equity. Variabel yang termasuk dalam antecedent meliputi brand awareness, brand associations, dan juga perceived quality. Pada model pengukuran ini dapat dilihat hubungan antara variabel dengan indikatornya. Bisa dilihat bahwa brand awareness memiliki 6 indikator, brand associations memiliki 3 indikator, perceived quality memiliki 3 indikator, brand loyalty memiliki 4 indikator, dan brand equity juga memiliki 4 indikator. Pada slide berikut bisa dilihat mengenai penjelasan dari tiap variabel. Seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel laten. Untuk antecedent brand equity, yaitu awareness, associations, dan juga perceived quality merupakan variabel eksogen. Brand loyalty adalah variabel mediasi, dan brand equity adalah variabel endogen. Ada 10 hipotesis yang diteliti dalam penelitian ini, seperti yang bisa dilihat pada slide berikut ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling yang memberikan peluang tidak sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, yang dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden dengan menerapkan kriteria tertentu. Kriteria responden yang ditetapkan untuk penelitian ini, seperti yang dapat dilihat pada slide berikut. Untuk penentuan jumlah sampel, berdasarkan konsep dari Hare et al., jumlah sampel minimal adalah 10 kali dari jumlah anak panah yang menunjuk ke variabel. Berdasarkan model pengukuran pada slide sebelumnya, terdapat 10 anak panah, sehingga jumlah minimal sampel yang harus dikumpulkan adalah 100 sampel. Sebagai cadangan, jika ada responden yang tidak dapat diproses, saya dan dosen pembimbing telah berdiskusi dan memutuskan bahwa akan ada total 200 sampel yang digunakan. Pada slide berikut menjelaskan mengenai jadwal penelitian, di mana penelitian ini dimulai pada April 2024 dengan tahapan awal penentuan judul 2024 dengan tahapan akhir pembuatan dan juga submit jurnal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Nini.